Assalamualaikum semuanya. Ini tuh salah satu jajanan pasar yang sangat cocok banget dijadiin takjil ya. Ini tuh modal cuman 15 ribuan aja, jadinya sekitaran 28 piece. Ini tuh ongol-ongol bihun tanpa nanas, rasanya enak, super kenyal, dan cara pembuatannya simple. Kalau teman-teman butuh referensi nanti bulan puasa jualan apa, mending jualan ini aja. Sebelum jualan yuk langsung aja ditonton videonya sampai habis ya teman-teman ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin bihun. Karena di sini bihunnya isinya 2, aku bakalan pakai 1 buah aja ya teman-teman ya. Ini sebelumnya aku udah siapin wadah. Ini untuk bihunnya aku bakalan potek-potekin atau dipecah-pecahin kayak gini biar nanti tuh gak terlalu panjang-panjang gitu loh teman-teman. Dan jangan lupa siapin air panas. Ini tadi tuh aku udah ngerebus air panas ya, jadi kita tinggal siram aja ini pakai air panas. Kalau teman-teman pengen cepet boleh banget direbus, cuman karena aku pengen buatnya santai jadi ini aku rendam dulu ya. Ini pokoknya aku rendam kurang lebih 10-20 menit. Sebenarnya kalau udah ngembang juga nggak apa-apa sih langsung ditiriskan, cuman karena aku pengen santai jadi kita rendamnya agak lama aja. Sambil nunggu aku bakalan timbang bahan-bahan keringnya ya. Di sini aku ada tepung tapioka. Untuk tepung tapiokanya kurang lebih aku pakai 250 gram. Ini kalau teman-teman gak punya timbangan dan butuh referensi timbangan, aku bakalan kasih rekomendasi timbangan harga 20 ribuan aja. Udah bisa dipakai sehari-hari ya teman-teman ya. Jadi langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Lanjut di sini untuk gula pasirnya kurang lebih aku pakai 200 gram aja ya. Kalau teman-teman pengen agak manis boleh banget ditambahin gula. Dan ini resep anti gagal aku ya, Nutrijel teman-teman. Untuk Nutrijelnya bisa pakai rasa apa aja. Kebetulan aku tuh ada Nutrijel mangga jadi aku pakai aja ya. Kalau teman-teman nggak mau ada rasa aneh-aneh bisa pakai Nutrijel plain aja. Nutrijelnya udah masuk, semua bahan-bahannya yang kering udah masuk, kita langsung aja aduk sampai semuanya tercampur rata. Kalau teman-teman mau ditambahin vanili atau perisa lainnya boleh ya. Tapi ini aku bakalan buat original aja dan nanti aku bakalan pisah-pisah warna gitu loh. Ini kita aduk sampai merata. Kalau menurut kalian udah merata, kita bisa langsung aja cek bihunnya. Kalau bihunnya udah ngembang, kita langsung aja angkat dan tiriskan. Ini nggak perlu di ini ya teman-teman, yang nggak perlu dimasak. Jadi kita langsung aja gunting-gunting kayak gini. Pokoknya dicuci bersih aja. Setelah itu ditiriskan seperti ini. Digunting-gunting sesuai selera. Ini aku gunting-gunting tuh biar nggak ngeganggu gitu loh. Soalnya kalau bihun terlalu panjang gitu kayak ngeganggu, ngaduknya juga agak sulit. Jadi biar lebih gampang, memudahkan aku cara buatnya. Jadi ini aku potong-potong random aja seperti di video. Kalau udah kita langsung aja masukin ke dalam adonan kering yang udah kita siapin tadi ya teman-teman ya. Pokoknya resep ini tuh benar-benar super cemplung banget, tapi rasanya dijamin super enak. Ini setelah bihunnya masuk, kita langsung aja aduk dan jangan lupa siapin air. Untuk air yang aku pakai kurang lebih 150 ml. Tergantung kalian aja ya. Kalau kalian pengen adonannya lebih empuk nih, untuk airnya boleh ditambahin sesuai selera kalian ya. Tapi kalau kalian pengen hasilnya tuh keset gitu kan, gak terlalu lembek-lembek banget, bisa pakai takaran seperti yang aku punya. Ini kita aduk dulu sampai merata. Setelah itu kalau dia udah mulai merata, kita langsung aja kasih air ya teman-teman ya. Ini dia aku pakai air putih biasa seperti yang aku omongin, kurang lebih 150 ml. Setelah semua bahannya masuk, kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Setelah itu kita langsung aja bagi 3 adonan ya. Tapi kalau teman-teman gak mau ribet nih, Kak, gimana kalau satu warna aja? Sok boleh ya, terserah kalian. Jadi nggak harus seperti yang aku punya. Ini cuman karena aku pengen nunjukin biar jajanan kalian tuh lebih cantik, biar menjual gitu kan. Makanya aku warna-warna kayak gini biar kayak cantik aja gitu loh teman-teman kalau warna-warni. Tapi kalau teman-teman pengen ada ide lain gitu, pengen rasa-rasa lain, boleh banget ya, disesuaikan aja. Ini untuk adonannya aku masukin ke dalam tin wall ukuran 350 ml. Ini aku bagi 3 ya. Kenapa aku pakai tin wall? Karena tin wall ini udah food grade ya teman-teman ya, cocok banget dibuat kukusan, microwave. Pokoknya dia tuh udah kayak bisa tahan panas gitu loh teman-teman, paham gak sih? Jadi food grade gitu loh, jadi aman buat dikukus-kukus kayak gitu. Biasanya kalau pakai plastik biasa
nggak food grade tuh kayak nggak aman gitu kan, rawan melelet. Jadi kalau teman-teman nggak mau melelet atau udah aman gitu buat makanan, bisa pakai tin wall seperti yang aku punya. Ini udah aku bagi 3, tinggal aku kasih perasa. Untuk perasanya sebenarnya random aja sih, cuman kebetulan di sini aku ada warna hijau, kuning sama merah, jadi aku pakai warna yang ada di rumah aja. Seperti teman-teman lihat, kalau menurut kalian warnanya udah cocok ya kita langsung aja aduk seperti ini sih. Ini untuk rekomendasi tin wallnya, teman-teman bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Aku rekomen banget sih tin wall ini karena menurut aku harganya tuh murah dan dapatnya banyak. Jadi walaupun rusak, gampang rusak gitu ya teman-teman ya, tapi menurut aku worth it dibeli gitu loh. Harganya nggak sampai 1000 nggak sih satu kayak gini, aku lupa sih harganya berapa. Tapi kalau teman-teman penasaran sama harganya, sok langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Aku rekomen banget sih kalau teman-teman suka masak kukus-kukus kayak gini, mending kukusnya tuh sekarang pakai tin wall aja daripada pakai kaca gampang pecah. Pakai plastik biasa gampang meleleh. Jadi pakai ini aja ya teman-teman ya, pakai tin wall yang pasti udah food grade. Ini untuk adonannya kita aduk satu persatu ya untuk setiap warnanya. Tuh. Ini kalau teman-teman punya warna lain, aku sebenarnya lebih suka ke warna biru sih, cuman karena kayak pewarna biru aku tuh kurang cantik gitu loh, jadi aku skip untuk warna birunya ya. Jadi aku pakai warna ini aja sesuai yang aku suka. Ini adonannya udah siap, kita siapin kukusan ya. Kita tunggu kukusannya sampai mendidih. Sambil nunggu kukusannya mendidih, aku bakalan siapin kelapanya. Ini aku kurang rekomen sih teman-teman. Aku kemarin tuh beli kelapa parut. Jadi kalau bisa kelapanya tuh marut aja sendiri di rumah gitu loh teman-teman, biar hasilnya tuh cakep. Emang sih simple kelapa parut, tapi kayak masih banyak yang belum kena parut gitu loh teman-teman. Menurut aku kayak kurang cantik, tapi sesuai selera aja sih ya. Ini aku pakai setengah butir kelapa dan aku bakalan tambahin garam secukupnya aja. Sebenarnya nambahin garamnya nanti aja udah mateng juga nggak apa-apa. Ini aku sok-sokan gitu loh teman-teman nambahin garam di awal, tapi ya karena emang ngaduknya agak sedikit repot, jadi ini langsung aja aku tumpuk-tumpuk jadi satu kayak gini ya. Tuh kayak gini aja teman-teman. Kalau udah selesai kita langsung aja siap kukus bareng adonannya. Ini agak desak-desakan gitu. Sebenarnya kukusannya kayak nggak muat, tapi aku muat-muatin aja lah ya teman-teman ya. Ini kita langsung aja masukin. Jangan lupa untuk kukusannya dikasih kain biar adonannya tuh nggak kena air gitu. Soalnya kalau kena air nanti adonannya bisa banyak gitu nggak sih? Tuh ini aku paksa masuk gitu. Pokoknya harus masuk, harus sekali kukus gitu biar menghemat waktu. Ini langsung aja kita kukus minimal ya teman-teman ya. Ini minimal 25 menit, tapi kalau teman-teman mau ditambahin menitannya juga boleh, disesuaikan aja sama selera kalian. Dan ini setelah 25 menit hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Boleh banget dites tusuk udah matang apa belum, tapi kalau menurut kalian udah matang, kita langsung aja dinginin sampai benar-benar dingin. Dan ini sebelum kita lanjut potong-potong, kita siapin dulu ya kelapanya ya. Ini kelapanya aku pindahin ke dalam loyang atau nampan seperti ini. Setelah itu ini aku aduk-aduk lagi, takut garamnya tadi tuh nggak merata kan ya. Jadi ini kita aduk-aduk lagi. Karena garamnya kurang, jadi aku tambahin garam kurang lebih 1 sendok teh lagi. Jadi untuk garam di setengah butir kelapa parut ini tuh aku pakai 2 sendok teh ya teman-teman ya. Setelah itu kita awur-awur lagi kayak gini. Ini ngomongnya apa sih diawur, pokoknya di rata-ratain lah ya, diaduk-aduk terus. Setelah itu kita pinggirin dulu, lanjut kita siapin pisaunya. Untuk pisaunya jangan lupa dikasih plastik. Di sini aku pakai plastik OP gitu. Tuh kayak gini aja. Setelah itu kita siapin telenan ya. Setelah itu kita langsung aja ambil adonannya. Kalau teman-teman nanya, Kak adonannya lengket nggak sih di tin wallnya? Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, ini tuh bisa diambil teman-teman. Tin wall itu tuh kayak anti lengket gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak kalau adonan kita bener, dia tuh nggak bakalan lengket gitu. Dan kalau udah, kita langsung aja siap potong-potong. Ini untuk cara motongnya, teman-teman bisa langsung aja lihat di video. Kalau teman-teman pakai tin wall seperti yang aku punya, bisa motongnya sesuai seperti yang aku punya. Tapi kalau teman-teman pakai kukusan lain gitu kan, untuk potongannya disesuaikan aja ya teman-teman ya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri, aku motongnya kurang lebih jadi 18 potong gitu lah teman-teman ya. Aku lupa sih, maksud aku 28 potong teman-teman. Jadi setiap warna itu kan, jadi satu resep kan jadinya 28 potong kan, maksud aku jadi 28 biji gitu loh.
28 kemasan. Gimana sih aku ngomongnya bingung. Jadi ini untuk setiap warna aku bagi jadi 28 biji. Pokoknya ya motongnya pinter-pinter kalian aja lah teman-teman gitu loh, paham gak sih? Ini aku pokoknya motongnya teman-teman bisa lihat di video ya, kayak gitu aja. Setelah dipotong semuanya, kita langsung aja balur-balurin ke dalam kelapa seperti ini. Ini sambil dipisah-pisahin ya, emang dia agak sedikit lengket sih, tapi nggak terlalu mengganggu banget, tinggal dibalur-balurin aja. Menurut aku ini tuh cara simple buat ongol-ongol gitu loh. Tapi kalau teman-teman suka ongol-ongol yang super lembut tanpa bihun dan menurut aku jauh lebih enak daripada ini, kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Nanti aku bakalan kasih tutorial ongol-ongol lebih simple, lebih enak, dan menurut aku lebih cocok buat kalian yang suka ongol-ongol yang lembut gitu. Ini ongol-ongolnya tuh lebih kekenyal gitu loh teman-teman. Dan ini untuk mika yang aku pakai ukuran 7C. Untuk rekomendasi mikanya teman-teman bisa langsung aja cek rekomendasinya di deskripsi. Kalau teman-teman pengen nih rekomendasi apa dari aku, langsung aja komen ya teman-teman ya, nanti aku langsung aja kasih linknya ke kalian. Ini langsung aja setiap kemasan aku kasih 3 biji kayak gini, beda-beda warna ya. Ini warnanya kuning, terus ada warna merah juga, dan aku tambahin warna hijau. Jadi untuk satu bungkusnya isi 3. Ini biasanya kalau di pasar-pasar dihargain 1000 sampai 1500, tergantung kalian mau jualan harga berapa. Dan ini dia hasilnya setelah aku bungkus-bungkus semuanya. Ini karena mulut aku tuh udah nggak bisa nahan sama rasanya ini, aku tuh udah comot-comotin duluan gitu loh teman-teman sebelum jadi hasilnya kayak nggak kelihatan semuanya, tapi ya nggak masalah, tetap masih banyak ya. Ini dia hasilnya, kita langsung aja siap review. Tuh kayak gini bentukannya, aku bakalan coba tarik ya. Ini karena pakai Nutrijel, jadi bentukannya tuh lebih kenyal gitu loh teman-teman, dan lebih keset gitu, dia nggak berair dan nggak terlalu lengket. Bener-bener ini tuh cocok banget sih kalau teman-teman mau jualan jajanan pasar ataupun takjil-takjil gitu. Ini rasanya manis, gurih gitu, pokoknya ini enak banget. Ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, seperti yang aku sampaikan, dia tuh manis, kenyal. Dibilang lembut juga ada lembutnya, tapi ini lebih ke kenyal sih teman-teman. Buat kalian yang penasaran, langsung aja dicobain di rumah. Modalnya cuma 15.000, jadinya banyak banget. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.